Padahal di sini tidak ada kalimat ada 6 fakta. Hanya sebagai berikut titik 2 gitu aja. Bagaimana? Itu sebagai pengantar yang mulia substansinya. Bisa. Kalau memang mau direnvoy. Saya bacakan lagi izin. Oke, silakan. Lanjutkan nanti kita lihat. Terima kasih. 83. Bahwa setelah mencermati isi surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam mengurai fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya dengan menggunakan keterangan dari satu saksi saja sebagai berikut. A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. VD halaman 3 paragraf 3 surat dakwaan. B. Terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada terdakwa Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjawab sudah ibu. Lalu terdakwa Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan ya udah disaguling saja. VD halaman 4 paragraf 2 surat dakwaan. C. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengikuti terdakwa Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUK KAL 233 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Ferdi Sambo sesuai dengan permintaan dan kehendak terdakwa Putri Chandrawati. VD halaman 5 paragraf 1 surat dakwaan. D. Di saat yang sama, perkataan saksi Ferdi Sambo itu juga didengar terdakwa Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Ferdi Sambo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. VD halaman 6 paragraf 2 surat dakwaan. E. Pada saat saksi Ferdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, terdakwa Putri Chandrawati masih ikut mendengar pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, terdakwa Putri Chandrawati juga mendengarkan saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. VD halaman 7 paragraf 5 surat dakwaan. Bahwa rencana jahat saksi Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui terdakwa Putri Chandrawati. VD halaman 8 paragraf 3 surat dakwaan. Bahwa faktanya uraian tersebut di atas yang disusun dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumia yang telah melakukan 4 kali perubahan berita acara pemeriksaan yang merubah keterangan secara signifikan, yaitu BAP pada tanggal 9 Juli 2022, BAP tanggal 3 Agustus 2022, BAP pada tanggal 15 Agustus 2022, BAP tambahan pada tanggal 7 September 2022. Penuntut umum menggunakan keterangan satu saksi ini tanpa memperhatikan kesesuaian dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lain. 85. Bahwa mengingat dalam hukum pidana terdapat azas unus tesis nullus tesis, artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Bahwa isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengakibatkan jalannya persidangan perkara akan bias dan tendensius serta merugikan kepentingan hukum terdakwa karena surat dakwaan sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa berisi dalil-dalil yang kabur. 87. Bahwa kekeliruan dakwaan yang lebih fatal nampak pada halaman 6 paragraf 2 dakwaan.
di mana jaksa penuntut umum menguraikan bahwa saat di rumah saguling, terdakwa Putri Chandrawati langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di lantai 3 rumah saguling. 88. Bahwa keterangan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Ferdi Sambo, dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang saling berkesesuaian justru menyatakan bahwa terdakwa Putri Chandrawati sedang beristirahat di kamar lantai 3 rumah saguling. Bahkan uraian dakwaan yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar pun bertentangan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak awal terdakwa Putri Chandrawati sudah duduk di sofa di sebelah terdakwa. 89. Dengan demikian, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah gagal menguraikan perbuatan terdakwa secara jelas, obscure libel, dengan didasarkan pada keterangan saksi maupun alat bukti lainnya sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin E, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Mohon izin dianggap dibacakan dari angka 90 sampai dengan 93. Kemudian poin F, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, obscure libel karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Izin dianggap dibacakan dari 94, 95, 96 sampai dengan 100. Berikutnya angka bukan yang limitnya gede sampai 20 juta. Limitku paling gede itu 5 juta. Bukannya cuma isi nomor. Dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penuntut umum yang terhormat. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 246 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscure libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, kami selaku penasihat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 246 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing PIT B garing PN Jakarta Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan, nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Arman Hanis, Febri Diansa, Sarmauli Simangunsong, Berlian Simbolon, dan Novia Gasma. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Bagaimana penasihat jaksa penuntut umum? Majelis Hakim yang terhormat dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, bahwa kami tim jaksa penuntut umum telah menyerahkan surat dakwaan kami sekitar seminggu yang lalu, sehingga tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mampu menanggapi atau memberikan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan kami pada hari ini juga. Mungkin membuat pengunjung tercengang, bisanya hari ini juga memberikan eksepsinya. Oleh karena itu majelis hakim,
karena seminggu surat dakwaan sudah ada pada penasihat hukum terdakwa, kami hanya mohon waktu 3 hari saja untuk menyusun tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati. Dan mohon waktu seizin majelis hakim yang mulia dan yang terhormat, hari Kamis dapat kami bacakan pada sidang yang mulia pada tanggal 20 Oktober tahun 2022. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Baik, terima kasih Saudara Jaksa Penuntut Umum. Ya, kita tunda untuk tanggal 20. Sebelum ditutup yang mulia, berkenan ada yang ingin kami sampaikan. Ya, apa? Masih ada yang mau disampaikan yang mulia atau Ini saya mau menyampaikan, tadi pada waktu skor saya mendapatkan surat dari permohonan dari penasihat hukum terdakwa yang melalui ketua pengadilan. 2 surat ini intinya sama, yaitu meminta dari penasihat hukum agar saudara terdakwa Putri Candrawati dipindahkan tahanannya dari Rutan Kejaksaan Agung ke Makobrimob. Baik, karena kewenangan penahanan itu sudah di tangan majelis, maka majelis akan segera menanggapi, yaitu bahwa kami tidak bisa mengabulkan permohonan ini dikarenakan kalau alasannya adalah anak, rumah kediaman terdakwa lebih dekat ke Kejaksaan Agung dibanding dengan Makobrimob. Tetapi untuk surat yang ketiga, yakni mengenai permohonan izin dari keluarga terdakwa untuk dapat menengok, kami akan berikan besok, silakan jam 2 siang berhubungan dengan panitera penggantinya, akan kami berikan setiap 2 minggu sekali dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Kejaksaan Agung di Salemba. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, baik yang mulia. Kami juga selaku penasihat hukum mohon kebijaksanaan yang mulia bahwa kami juga kesulitan untuk mengakses atau mengunjungi klien kami yang mulia. Sehingga kalau yang mulia perhatikan di dalam surat kami yang nomor 152 tanggal 13 Oktober itu juga permohonan izin besuk dari tim penasihat hukum yang mulia. Oke. Sehingga berdasarkan KUHAP kami setiap saat boleh untuk mengunjungi atau melakukan konsultasi dengan klien kami. Baik. Karena dalam hal ini perlu kami sampaikan, sejak hari Jumat kami tidak bisa mengunjungi klien kami. Jadi perlu dalam persidangan ini kami sampaikan agar yang mulia bisa memahami bahwa kami selaku tim penasihat hukum mempunyai hak setiap saat yang diatur oleh KUHAP pasal 70, diatur setiap saat dapat mengunjungi klien kami. Demikian yang mulia. Ya, sesuai dengan ketentuan di KUHAP, penasihat hukum berhak untuk mengunjungi, namun mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Kejaksaan Agung. Mohon dibantu saudara jaksa penuntut umum untuk penasihat hukum, tetapi untuk keluarganya akan kami keluarkan surat izin setiap 2 minggu sekali. Ya. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Jadi intinya adalah mungkin harus pada waktu-waktu tertentu juga itu sesuai dengan aturan yang ada dalam rutan. Memang ada aturan. Tadi saya sampaikan. Iya. Dan itu juga harus ada suratnya. Jadi memang kalau misalkan dari hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu juga ada aturan di rutan. Jadi mungkin kalau memang mintanya hari Sabtu dan Minggu itu akan kesulitan. Jadi mungkin nanti koordinasikan di luar persidangan yang mulia. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan bahwa untuk keluarganya kan ini permintaannya setiap hari. Kami akan berikan selama 2 minggu mengikuti ketentuan yang berlaku pada Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung itu. Nah, mengenai penasihat hukum demikian juga hal yang sama. Kita tidak memerlukan izin, tapi dengan sendirinya karena penasihat hukum diatur dalam KUHAP untuk mengunjungi kliennya, tetapi mengikuti ketentuan yang berlaku. Mungkin begitu. Silakan. Izin yang mulia, kalau boleh menambahkan sedikit. Di lapangan ini jadi persoalan yang mulia. Kalau disebutkan mengikuti ketentuan yang berlaku, seolah-olah nanti SOP yang berlaku di rutan itu mengalahkan KUHAP di pasal 70. Kenapa begitu? Karena ini kami sendiri yang mengalami.
kami datang ke Kejaksaan Agung, bahkan sudah ada surat karena kami menghormati Kejaksaan pengelola rutan pada saat itu, tapi tidak diperbolehkan bertemu pada saat itu. Setelah kami jelaskan pasal 70, barulah diperbolehkan bertemu dan itu hanya terbatas. Padahal KUHAP menjamin hak kuasa hukum tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan pengaturan di internal, tapi tentu tidak elok rasanya kalau SOP kemudian menghalangi hak-hak yang sudah dijamin di KUHAP. Mohon kebijaksanaannya yang mulia. Terima kasih. Ya, nanti saudara penuntut umum silahkan. Mungkin nggak perlu kita perpanjang lebar. Izin sebentar, Yang Mulia. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat KUHAP itu juga harus ada peraturan pelaksanaannya. Di sini juga ada keputusan Menteri Kehakiman. Setiap waktu itu juga ada batasannya. Jadi jam-jam kerja. Jadi kalau misalkan memang rekan-rekan penasihat hukum ingin hadir, ya jam kerja. Karena memang KUHAP tidak bisa dilihat hanya KUHAP-nya saja, tapi aturan-aturan pelaksanaan lainnya juga harus dilihat. Demikian, terima kasih. Saya pikir saya akan tengahi mengenai perdebatan ini, ya kan? Dan saya tidak perdebatan ini tidak perlu kita lanjutkan lagi, tetapi saya berpendapat bahwa silakan kunjungi, itu hak itu dijamin oleh undang-undang, tetapi sesuai dengan jam dan ketentuan yang berlaku. Itu saja. Ya. Baik, sebelum ditutup Yang Mulia, jadi jangan disampaikan bahwa kami mengunjungi klien kami itu tidak dalam jam kerja. Kami mengunjungi dalam jam kerja dan surat T10 itu sudah kami pegang. Ya. Jadi janganlah dipersulit Yang Mulia. Kalau memang kami bisa mengunjungi setiap saat jam kerja, kami akan mengunjungi. Ya. Besok kami akan mengunjungi jam kerja. Janganlah kami suruh tunggu surat T10 diajukan, katanya kewenangan majelis hakim. Jadi tolonglah bahwa ada hak kami selaku penasihat hukum untuk mengunjungi klien kami. Dan perlu kami sampaikan, keadaan klien kami ini berdasarkan psikiater dari kejaksaan sesuai surat kami, itu dalam keadaan kondisi trauma berat dan depresi. Suratnya ada di kejaksaan. Kami sudah tulis di situ di surat kami nomor suratnya, sehingga kami khawatir Yang Mulia. Khawatir kita ingin mengunjungi, besuk juga tidak bisa. Jadi kalau mau kita sama-sama mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP, kita harap sama-sama mengerti dan memahami. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya saudara jaksa penuntut umum, mohon dibantu disampaikan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku pada jam hari kerja, mohon untuk diizinkan. Demikian ya. Satu hal lagi kalau boleh. Terakhir ya. Terakhir, apalagi? Ya. Jadi karena kondisi klien kami menurut asesmen psikiater dan juga tadi ada analisis forensik berada dalam keadaan depresi, kami juga membutuhkan akses untuk membawa psikiater ke rutan. Tentu kami akan mengikuti prosedur dan waktu. Ya, mengenai itu silahkan dibicarakan, tidak perlu melalui pengadilan, sampai nanti kalau memang dia harus dirawat maka akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi, ya. Terkait dengan hal itu Yang Mulia, klien kami di-assess oleh psikiater dari Kejaksaan Agung, tapi kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami sudah mengajukan surat juga pada Kejaksaan Agung. Terima kasih Yang Mulia. Ya, nanti itu akan diselesaikan di lapangan ya. Begitu ya. Mengenai akses apa segala macam, sepanjang memang nanti penasihat hukum bisa membuktikan, jaksa juga bisa membuktikan, silakan saja lah. Izin Yang Mulia. Jadi terkait dengan mendatangkan psikiater, itu sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ada. Jadi kalau misalkan di luar dari psikiater kami juga nanti akan sangat sulit untuk bisa menerima. Jadi kita harus cari jalan tengahnya nih. Nah makanya kalau sudah seperti itu, kan tadi disampaikan sama saudara penasihat hukum bahwa mereka hanya meminta hasil dari Kejaksaan Agung. Oke. Nah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk diberikan hal itu, hasil tes kejiwaan kemarin apa dan bagaimana, karena jaksa penuntut umum punya psikiater sendiri, tim psikiater sendiri. Siap, gitu ya. Baik. Oke, berarti sidang akan kami lanjutkan lagi pada hari Kamis tanggal 20 pukul 10 pagi. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 dinyatakan ditutup. Ricky. Tolong buatkan ya, Mas.